Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak mengenal Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang merupakan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tepat pada tanggal 3 Ramadan 11 Hijriah, Sayyidah Fatimah menghembuskan nafas terakhir. Ada sepenggal kisah ketika jenazah Sayyidah Fatimah sudah tiba di samping liang kubur dan siap dikebumikan, yaitu liang lahat untuk beristirahatan Sayyidah Fatimah dapat berbicara. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Mari tonton terus video ini sampai selesai agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe jika belum. Setuju? Fatimah Az-Zahra adalah putri bungsu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi anak Rasulullah yang masih hidup kecuali Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wafat 6 bulan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 6 bulan setelah Rasulullah meninggal, Fatimah disebutkan jatuh sakit. Boleh jadi karena kesedihan dan berbagai kejadian yang menimpanya sepeninggal sang ayah. Dalam satu riwayat dikisahkan, pagi tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah, Fatimah mandi dan mengenakan pakaian baru, kemudian berbaring di tempat tidur. Kepada Ali, Fatimah berkata bahwa saat-saat kematiannya sudah dekat. Ali hanya bisa menangis mendengar istrinya mengatakan hal itu. Namun Fatimah menghibur suaminya agar jangan bersedih dan supaya menjaga anak-anak mereka. Fatimah juga berpesan, setelah meninggal nanti, ia ingin dikuburkan dengan sederhana. Lantaran waktu sholat tiba, Ali berangkat ke masjid. Pada saat Ali berada di masjid itulah Fatimah menghembuskan nafas terakhir. Kedua anaknya, yaitu Hasan dan Husain, segera bergegas menyusul sang ayah. Ali pun kembali dengan penuh duka. Ia kemudian memakamkan istri tercintanya sesuai dengan permintaan terakhir sang istri. Fatimah dikuburkan secara diam-diam tanpa ada pelayat atau kerabat dekat dalam pemakaman tersebut. Tidak ada warga Madinah yang tahu selain Ali dan keluarga terdekat. Menurut kisah yang dikutip dari Durratun Nasihin, jenazah putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diusung oleh 4 orang soleh, yaitu suaminya sendiri Sayyidina Ali, kedua putranya Hasan dan Husain, serta sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika jenazah Sayyidah Fatimah sudah tiba di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Dzar Al-Ghifari langsung berkata kepada liang kubur yang akan menjadi tempat beristirahatan terakhir Sayyidah Fatimah, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" ucap Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau berhenti sejenak lalu berkata kembali, "Ini adalah jenazah seorang yang mulia, Sayyidah Fatimah, seorang putri Rasulullah. Beliau adalah istrinya Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Dzar. Setelah Abu Dzar berkata demikian, tidak lama kemudian orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidah Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat, bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh, maka tidak akan selamat dariku kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih dan orang yang ikhlas dalam beramal." Hikmah yang bisa dipetik dari kisah ini adalah bahwa yang akan menyelamatkan kita di alam kubur dan di akhirat kelak bukanlah karena faktor keturunan, melainkan karena amal soleh kita. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidah Fatimah binti Rasulullah pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati ketentuan yang telah ditetapkan. Di dalam kubur nanti semua manusia sama, orang kaya dan miskin sama. Tidak ada seorang pun yang dapat menunjukkan kemuliaannya dan keagungannya di dalam kubur. Semua memakai kafan yang sama tanpa ada perbedaan, melainkan derajat ketakwaan kita kepada Allah. Disinilah tolak ukur kebahagiaan hidup di alam barzakh kelak.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemuliaan dunia adalah kekayaan dan kemuliaan akhirat adalah ketakwaan. Kamu, baik laki-laki maupun perempuan, kemuliaanmu adalah kekayaanmu, keutamaanmu adalah ketakwaanmu, kedudukanmu adalah akhlakmu, dan kebanggaan keturunanmu adalah amal perbuatanmu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Siti Aisyah pernah bertanya tentang apa yang seharusnya dibaca kala pergi ke kuburan. Rasulullah SAW menjawab, Assalamualaikum, hai para mukmin dan muslim yang bersemayam dalam kubur. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada mereka yang telah mendahului dan yang akan menyusul kalian. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Nabi SAW menganjurkan untuk memberi salam kepada penghuni kubur. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan mendoakan mereka para penghuni kubur yang telah mendahului kita. Kita juga harus sadar bahwa kita akan menyusul mereka. Kemudian ada satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, apabila ada seseorang yang melewati kuburan saudaranya sesama mukmin yang dia kenal di dunia, lalu dia memberi salam, maka saudaranya akan menjawab salamnya. Oleh karena itu, maka disunahkan bagi seorang muslim untuk berziarah kubur serta mengucapkan salam kepada para ahli kubur. Sungguh mereka yang berada di dalam kubur sejatinya mengetahui salam yang diucapkan kepadanya, serta mereka pun dapat menjawabnya di alam sana. Terima kasih sudah menonton. Silahkan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.